Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yunati Amira. Aku dari kelas 2C dengan NIM belakang 017. Di sini aku akan menjelaskan pengertian sintak yang ada di RStudio, lalu mendeskripsikan hasil boxplotnya. Oke, langsung saja. Yang Nah, untuk datanya sendiri aku ngambilnya dari ANOVA. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok. Walaupun namanya varians, tujuan utamanya adalah melihat apakah mean antar kelompok berbeda signifikan. Sebelumnya datanya ini aku udah ditempel semua ya. Yang pertama tuh ada library Tidyverse, CCPBR, dan library Aerostatic. Nah, library ini digunakan untuk library Tidyverse ini digunakan untuk manipulasi dan ekspresi data seperti filtering, grouping, dan piping. Lalu untuk JCPUBR sendiri, dia paket untuk membuat visualisasi statistik seperti boxplot dengan tampilan lebih informatif. Lalu RS Static, paket yang menyediakan fungsi statistik praktis seperti ANOVA, uji normalitas, dan post hoc test. Lalu setelah itu ada data plan growth. Nah, data plan growth ini dia adalah dataset bawaan R yang berisi data berat nama. Lalu ada seed 1, 2, 3, 4, dia mengatur angka acak agar hasil sampling tetap konsisten setiap dijalankan. Lalu ada plan growth lagi, dia mengambil sampel dari setiap kelompok. Lalu grupnya itu variabel kategori seperti CTRL, TRT1, dan TRT2. Lalu ada size. Nah, untuk size ini, dia size sama dengan 1. Dia artinya mengambil satu data dari tiap kelompok. Lalu ada level span growth. Nah, level span growth group, dia menampilkan kategori dalam variabel group. Untuk simbol dolarnya sendiri, dia mengakses kolom pada data frame. Lalu grupnya sendiri variabel perlakuan dalam dataset. Lalu ada plan growth lagi, dia menyimpan perubahan ke dataset. Lalu persen lebih persennya dia adalah operator 5, dan reorder levels mengatur urutan kategori. Lalu ada group order atau order sama dengan CTRL, TRT1, TRT2 yang berarti menentukan urutan level. Lalu ada group by group. Nah, untuk group by group sendiri, dia mengelompokkan data berdasarkan kategori. Lalu get summary stats, dia menghitung statistik ringkasan. Wage-nya sendiri, dia variabel numerik yang dianalisis. Lalu type sama dengan min SD itu menghasilkan min dan standar deviasi. Min dan SD-nya sendiri, dia adalah rata-rata dan penyebaran data. Lalu ada JJ boxplot. Dia untuk membuat boxplot. Dan X group, dia adalah sumbu horizontalnya, sementara Y wage, dia sumbu vertikalnya. Lalu ada identify outliers wage, dia mendeteksi data ekstrim. Group by group lagi, dia mengecek per kelompoknya. Lalu is outliernya itu menandai outlier. Lalu is extreme-nya itu outlier itu dia menandai outlier. Lalu is extreme dia menandai outlier extreme. Terus ada model. Nah, untuk modelnya itu dia menyimpan model. 1M itu membuat model linear. Lalu wage group. Nah, dia wage group, dia variabel dependen terhadap independen. Lalu data plan growth lagi,
Nah, data sama dengan plain growth lagi, dia adalah dataset yang digunakan untuk modelnya sendiri. Dia objek model regresi, lalu ada residual models, lalu ada residuals atau model, dia mengambil error dari model. Dan GGQQ plotnya sendiri, dia membuat grafik QQ plot. Lalu Shapiro test, dia uji normalitas Shapiro-Wilk. Dan ada grup by grup lagi atau bagian normalitas per grup. Grup by grup itu dia analisis per kelompok. Lalu ada Shapiro test wedge lagi, uji normalitas tiap grup. Dan GGQQ plot, plot growth wedge, dia visualisasi distribusi untuk phase by grupnya, memisahkan grafik per kelompok. Lalu ada plot model 1, dia plot residual versus fitted. Plot model 1 itu plot model 1 itu dia plot residual versus fitted. Lalu ada Levin test, ini dia uji homogenitas varian. Lalu ada wedge group lagi, ini dia itu formula ujinya. Lalu ada ANOVA test, ANOVA test itu dia melakukan uji ANOVA. Dan ada res AOV juga, dia menyimpan hasilnya. Res AOV satu lagi, dia menampilkan hasilnya. Lalu F dan P P value, dia menentukan signifikansi. Ada Tukey HSD juga. Lalu ada Tukey HSD juga, yaitu ini. Untuk Tukey HSD itu dia uji lanjut antar kelompok. Dan ada PYC, dia menyimpan hasilnya. Terus ada estimate. Lalu ada estimate, dia selisih rata-ratanya. Terus ada PADJ, dia nilai P yang disesuaikan. Dan PADJ signif, dia simbol signifikansinya. Terus ada visualisasi p-value. Add XY position, itu mengatur posisi label. Add XY position, dia itu mengatur posisi label p-value. Terus ada state value manual, dia menampilkan p-value di grafik. Terus ada labs. Labs itu dia menambahkan label. Dan subtitle caption, ini subtitle caption, itu dia informasi tambahan grafik. Lalu ada Welch one way ANOVA test, ANOVA alternatif jika varians tidak sama. Terus ada Games Howell ada Games Howie 11 tes, dia post hoc untuk varians tidak homogen. Lalu ada Pairwise t-test. Lalu ada Pairwise t-test, itu tuh perbandingan pasangan dengan koreksi bond. Pairwise t-test itu tuh koreksi Pairwise t-test itu perbandingan pasangan dengan koreksi Bonferroni. Ini Bonferroni itu. Boxplot yang dihasilkan dari JJ boxplot, plain growth, X sama dengan grup, Y sama dengan weight, itu menunjukkan distribusi berat tanaman berdasarkan 3 kelompok. Yang nomor 1, dia ada struktur boxplot, di mana garis tengah sama dengan median, kotak sama dengan rentang kuartil Q1 dan sampai Q3, terus ada whisker sama dengan rentang data normal, lalu titik di luar itu sama dengan outlier. Untuk interpretasi datanya sendiri, kelompok TRT2 memiliki median tertinggi, menunjukkan perlakuan paling efektif. Kelompok TRT1 memiliki median lebih rendah dibandingkan kontrol, dan kelompok CTRL berada di tengah-tengah.
Lalu untuk variasi datanya sendiri, panjang box menunjukkan sebaran data. Jika box tinggi, variasi besar. Jika pendek, data lebih homogen. Ada outlier juga di beberapa titik, mungkin muncul di luar whisker, menunjukkan nilai ekstrim, namun tidak terlalu banyak. Data relatif stabil. Lalu hubungannya dengan apa? Nah, hubungannya itu perbedaan median antar grup menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan signifikan. Ini dikonfirmasi dengan uji ANOVA dan post hoc. Dari hasil visualisasi box plot dan analisis ANOVA, terlihat bahwa terdapat perbedaan distribusi berat tanaman antar kelompok perlakuan. Kelompok TRT2 menunjukkan hasil terbaik dengan median tertinggi. Uji ANOVA digunakan untuk menguji apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik, dan jika signifikan, maka dilanjutkan dengan uji post hoc seperti Tukey atau James-Howell. Visualisasi box plot membantu kita memahami distribusi data secara intuitif, termasuk median, variasi, dan outlier. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.